Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman CGP semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar sehat. biasa. Baik, Bu. Luar biasa. Pagi ini kita akan membahas mengenai tema visi lingkungan sekolah. Tapi sebelumnya perkenankan saya dulu untuk menampilkan atau share screen materi kita hari ini. Nah, bisa kita baca bersama, bisa kita perhatikan bersama bahwasanya kali ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai visi untuk lingkungan belajar. Kita akan belajar selama 10 menit ke depan, kemudian ini kesepakatan yang kita akan laksanakan, jadi bisa diperhatikan seperti biasanya, ini kesepakatan kita, audionya silakan dinyalakan, kontrol mic-nya, dan lain sebagainya. Dan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, calon guru penggerak yang berbahagia, yang hari ini cerah ceria ya penampilannya. Di kesempatan kali ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah setidaknya setelah kita mempelajari mengenai visi lingkungan sekolah, kita nantinya bisa untuk menggerakkan hati dan berkolaborasi dalam menumbuhkan atau menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, kemudian juga mengupayakan pencapaian visi, kemudian mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam visi tersebut. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, saya mau menyampaikan sedikit pengertian apa sih itu visi. Nah, di sini visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jika kita ingin melangkah lebih jauh, maka visinya harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan berkolaborasi sehingga mampu membuat kita terus maju. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya yakin dalam diri panjenengan sebagai seorang pendidik, panjenengan memiliki visi. Visi yang mana visi antara Pak Ubed, visi antara Bu Yustin, Pak Ismail, Pak Haji, dan juga Pak Pipit pasti berbeda-beda. Tapi dengan satu tujuan bahwasanya membuat satu perubahan lebih baik, mengembangkan satu pendidikan yang lebih baik ke depannya. Pertanyaan saya kali ini adalah, yang akan kita bahas adalah, apa visi Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu atau calon guru penggerak. Saya akan menampilkan sebuah jamboard. Panjenengan bisa menuliskan di situ apa saja visi panjenengan untuk dunia pendidikan. Saya siapkan dulu papan tulis virtualnya. Panjenengan bisa mengisi apa saja yang menjadi unek-unek panjenengan, yang menjadi keinginan panjenengan mengenai visi yang panjenengan harapkan nantinya bisa terrealisasi di dalam dunia pendidikan ke depannya. Nah, di situ sudah saya tampilkan jamboardnya. Monggo panjenengan silakan berkomentar apa visi dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa meningkatkan atau impian panjenengan agar bisa membuat pembelajaran, sistem pembelajaran Merdeka Belajar ini terwujud untuk anak-anak didik kita nantinya. Monggo silahkan, saya rubah sebentar untuk waktu dipersilakan untuk panjenengan. Silakan menuliskan visi panjenengan atau harapan panjenengan atau cita-cita panjenengan dalam dunia pendidikan ini nantinya akan dijadikan seperti apa. Monggo Bapak Ibu CGP, saya berikan waktu. Akses, Bu. Saya berikan waktu 1 menit untuk menuliskan visi Bapak Ibu sekalian. Sudah bisa, Bu? Ampun, ya? Sudah bisa kok, Bu. Aksesnya sudah bisa. Sudah bisa? Sudah. Ya. Enggak, yang Bu Yustin tadi belum. Mungkin yang pertama, yang kedua sudah. Ya. 1 menit, saya tunggu visi panjenengan. Visi untuk lingkungan belajar.
bagus. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk komentarnya. Di sini kita sudah bisa melihat beberapa komentar dari Bapak Ibu seputar visi yang panjenengan harapkan untuk pendidikan ke depannya. Mungkin dari sini, dari 5 visi yang sudah masuk di dalam Jamboard, saya ingin mendengarkan pendapat atau sharing pendapat dari panjenengan dengan sedikit uraian dan penjelasan mengenai visi yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mungkin ada yang mau mengeluarkan pendapat, bisa raise hand. Ya, Pak Ubed, silakan. Ya, terima kasih Bu. Di situ saya menuliskan memerdekakan siswa menentukan cara dan tujuan belajarnya sendiri. Jadi karena selama ini biasanya kita belajar itu guru yang mengarahkan, guru yang menentukan tujuan dan cara belajar siswa. Nah, di Merdeka Belajar ini visi saya bagaimana siswa nanti bisa merdeka untuk menentukan tujuan dan cara belajarnya. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ubed, bagus sekali pendapatnya. Mungkin dari teman-teman CGP yang lain ada yang menambahkan. Di sini ada Pak Aji yang sudah raise hand. Monggo Pak Aji, pendapatnya panjenengan. Pak Aji, mohon maaf, suaranya belum terdengar. Pak Aji, mohon maaf. Suaranya. Nah, gimana Bu? Sudah bisa terdengar? Ya, sudah bisa terdengar. Monggo saya pendapat untuk visi yang sudah panjenengan tulis. Mohon maaf Bu, mungkin tadi apa saya yang salah mendengar. Kalau menurut penangkapan saya yang disampaikan Ibu tadi adalah visi untuk menyiapkan lingkungan belajar itu. Nah, menurut saya lingkungan adalah tempat berlangsungnya pembelajaran. Jadi kalau menurut saya lingkungan belajar yang harus disiapkan itu adalah lingkungan belajar yang nyaman, yang mendukung untuk bisa berlangsungnya pendidikan yang memerdekakan. Jadi lingkungan belajar itu tidak hanya di kelas, tapi bisa juga di luar kelas. Terima kasih, Bu. Bagus sekali pendapatnya Pak Aji, terima kasih. Mungkin ada masukan yang lain dari Bapak Ibu CGP. Ya, Bu Yustiningsi, monggo pendapatnya. Kalau visi saya, sekolah itu harus menyenangkan, prestasi membanggakan. Kenapa? Dengan menyenangkan itu tidak hanya sekedar di lingkungan fisik, lingkungan psikis pun adalah bagian yang harus diperhatikan untuk pembelajaran yang memerdekakan. Sehingga ketika lingkungan yang menyenangkan itu, murid bisa mengeksplorasi potensi yang dimilikinya sehingga bermuara kepada prestasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yustin, sangat menarik pendapatnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari berbagai macam pendapat yang ada di sini mengenai lingkungan belajar, visi lingkungan belajar, apa yang dapat kita simpulkan dari pendapat-pendapatnya Bapak Ibu CGP yang sudah dituliskan di Jamboard. Nanti setelah disimpulkan kita akan bisa menarik benang merah dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin dari Pak Vivit bisa menyimpulkan. Oke, terima kasih. Ya, saya mencoba menyimpulkan bahwa lingkungan belajar itu bagaimana kita mendesain lingkungan di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk belajar anak-anak sehingga menjadi suatu tempat yang nyaman untuk anak-anak belajar sehingga apa yang mereka miliki bisa tereksplor di situ dan kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Terima kasih. Terima kasih Pak Vivit, bagus sekali kesimpulannya. Mungkin Pak Ismail ada yang mau disampaikan mengenai kesimpulan, menambahkan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Pak Vivit. Monggo. Baik, terima kasih Bu. Mungkin menambahi apa yang menjadi kesimpulan bahwa untuk mewujudkan siswa peserta didik atau generasi yang merdeka, nah itu juga perlu mewujudkan juga suasana budaya lingkungan yang merdeka juga. Jadi dari lingkungan yang merdeka akan menghasilkan siswa yang merdeka, seperti itu kesimpulan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail. Baiklah Bapak Ibu sekalian, calon guru penggerak yang tampilannya hari ini sangat bersemangat. Dari berbagai macam pendapat yang sudah panjenengan sampaikan, juga ada 5 ya tadi pendapatnya ya. Kita bisa menyimpulkan dari simpulan yang sudah disampaikan oleh Pak Vivit dan juga Pak Ismail, bahwasanya visi lingkungan belajar itu intinya kita mendesain. Ya, kalau tadi saya garis bawahi, kita itu mendesain untuk bisa mengeksplorasi apa yang dimiliki siswa. Kemudian dari pendapatnya Pak Ismail juga bisa kita ambil benang merah bahwasanya ketika kita ingin menciptakan lingkungan belajar yang merdeka, maka nanti ketika kita ingin membuat suasana merdeka belajar, maka kita juga harus menciptakan lingkungan belajar yang merdeka. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sampai di sini masih ada yang ditanyakan mengenai visi lingkungan belajar? Atau sudah cukup? Sampun nggih? Terima kasih atas partisipasinya di kelas hari ini. Kita akan bertemu kembali di kelas selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.